Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahda Ali Rosali dengan NIM 200103699 ingin mereview presentasi dari kelompok 6 dengan judul Kalimat Efektif. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, atau subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif haruslah benar. Kalimat itu harus memiliki kesatuan bentuk, sebab kesatuan bentuk itulah yang menjadikan adanya kesatuan arti. Kalimat yang strukturnya benar tentu memiliki kesatuan bentuk dan sekaligus kesatuan arti. Sebaliknya, kalimat yang strukturnya rusak atau kacau tidak menggambarkan kesatuan apa-apa dan merupakan suatu pernyataan yang salah. Jadi, kalimat efektif selalu memiliki struktur atau bentuk yang jelas. Setiap unsur yang terdapat di dalamnya atau yang pada umumnya terdiri dari kata harus menempati posisi yang jelas dalam hubungan satu sama lain. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kepaduan. Kepaduan ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak sistematis. Contohnya, saran yang dikemukakannya kami akan pertimbangkan. Itu salah. Saran yang dikemukakannya akan kami pertimbangkan. Itu contoh yang benar. Yang kedua, ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Kalimat yang ditonjolkan itu berada di awal kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Penekanannya, harapan Presiden. Yang ketiga, kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contohnya, tidak diharapkan oleh bangsa manapun krisis ekonomi, tetapi kenyataannya kita harus dapat menerimanya dengan tabah. Itu kalimat tidak efektif. Yang kedua, krisis ekonomi tidak diharapkan oleh bangsa manapun, tapi kenyataannya kita harus dapat menerimanya dengan tabah. Itu contoh dari kesepadanan yang efektif. Kehematan. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, hal yang harus diperhatikan, pertama, menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Contohnya, saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka durian. Itu artinya tidak hemat. Kedua, saya tidak suka buah apel dan durian. Itu hemat. Yang kedua, menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contohnya, saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Kalimat tidak hemat. Yang kedua, saya hanya memiliki 3 buah buku. Itu hemat. Yang ketiga, menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Contohnya, para mahasiswa-mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Itu contoh tidak hematnya. Yang kedua, para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Itu kalimat hemat. Yang keempat, kecermatan. Kalimat efektif ditulis secara cermat terdapat dalam diksi sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda dan kerancuan dalam kalimat. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menjadi Putri Indonesia tahun ini. Itu contoh tidak cermat. Yang kedua, mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang terkenal itu menjadi Putri Indonesia tahun ini. Itu adalah kalimat cermatnya. Kevariasian. Kalimat efektif menunjukkan penggunaan kalimat yang tidak monoton. Kalimat yang digunakan sebaiknya bervariasi dengan memanfaatkan jenis-jenis kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia. Selain itu, variasi dalam panjang pendek kalimat dan penggantian unsur diawali kalimat juga menandakan keefektifan kalimat. Contoh, anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Dibutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua kepada anaknya.
perhatikan dan kasih sayang orang tua dibutuhkan anak. Kelogisan. Ini kalimat. Dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah EYD. Contoh, waktu dan tempat kami persilahkan. Itu tidak logis. Bapak kepala sekolah, kami persilahkan maju ke mimbar. Itu kalimat yang logis. Keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata atau makna yang digunakan dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Contohnya, yang pertama, Ami menulis surat. Itu tidak paralel makna. Yang kedua, ini paralel. Ami menulis surat. Syarat kalimat efektif. Terdapat dua syarat dalam menyusun kalimat efektif. Berikut penjelasan singkatnya. Kebenaran. Kalimat efektif harus disasarkan pada penulisan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang dianjurkan. Kaidah kebahasannya ketat mengikuti tata bahasa buku. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan berkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu, sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang. Unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Syarat untuk membuat kalimat dapat dipenuhi minimal dengan unsur dan predikat. Namun, dalam kalimat efektif perlu kehadiran objek atau keterangan agar kalimat terkesan utuh. Berikut penjabaran singkat unsur kalimat efektif. Yang pertama, subjek. Bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Yang kedua, predikat. Bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Yang ketiga, objek. Bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Yang keempat, keterangan. Kalimat yang menunjukkan tujuan cara, waktu, tempat, atau sebab akibat, biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.